Skandal asusila Ketua Komisi Pemilihan Umum RI Hasyim Asyari yang berujung pemecatan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu terus menuai sorotan. Meski telah meminta maaf, tetapi marwah dan kehormatan lembaga yang ia pimpin selama ini seakan ikut ternodai akibat syahwat pribadi. Siapa yang tak kaget? Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang dapat mandat untuk menyelenggarakan kontestasi akbar Pilpres 2024 berujung pemecatan. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP membeberkan fakta nyata bahwa Hasyim Asyari bersalah karena tindak asusila yang ia lakukan terhadap perempuan berinisial CAT yang juga panitia pemilihan luar negeri di Den Haag, Belanda. Memutuskan 1. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Teradu Hasyim Asyari selaku Ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. 3. Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. Dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Setelah putusan DKPP, Hasyim malah menyatakan rasa syukur dan terima kasih atas sanksi yang ia terima. Ia juga meminta maaf kepada media jika selama masa jabatannya sebagai Ketua KPU ada perkataan atau tindakan yang kurang berkenan. Sebagaimana yang sama-sama teman-teman jurnalis ketahui bahwa DKPP telah membacakan putusan perkara di mana saya jadi teradu. Dan sebagaimana diketahui, substansi dari putusan tersebut teman-teman sudah mengikuti semua. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan, saya mengucapkan Alhamdulillah dan saya mengucapkan terima kasih kepada DKPP yang telah membebaskan saya dari tugas-tugas berat sebagai anggota KPU yang menyelenggarakan pemilu. Pada teman-teman jurnalis yang selama ini berinteraksi, berhubungan dengan saya, sekiranya ada kata-kata atau tindakan saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Korban Hasyim yang merupakan anggota PPLN CAT mengaku tidak mudah bisa membawa persoalan ini ke ranah persidangan. CAT ingin keadilan di Indonesia ditegakkan atas apa yang ia alami. Sangatlah tidak mudah untuk saya. Dari awal sampai sekarang ini, saya mengalami ups and down yang cukup besar, yang dimana saya terkadang juga bingung, tapi saya didampingi oleh kuasa hukum yang sangat hebat. Jadi sampai hasil yang pada hari ini telah ditentukan. Ya. Facing sendiri, kenapa mau facing sendiri? Oh ya, di sini saya datang dari Belanda untuk menghadiri langsung persidangan ini karena saya sendiri ingin mengikuti, melihat bagaimana keadilan di Indonesia ditegakkan. Dan sekarang adalah buktinya di mana semua keadilan itu ditegakkan oleh DKPP. Inspirasi. Dan juga saya ingin memberikan inspirasi kepada semua korban, mau kasus apapun itu, untuk dapat berani. Karena nila setitik, rusak susu sebelanga. Kini citra Komisi Pemilihan Umum seakan tercoreng akibat ulah pimpinannya sendiri. Hasil pleno internal KPU menunjuk Komisioner Muhammad Afifuddin sebagai pelaksana tugas ketua agar roda penyelenggaraan pilkada di depan mata dapat berjalan optimal. Organisasi dan roda keorganisasian di KPU
berjalan seperti biasanya. Sebagaimana tadi kami sampaikan bahwa sebagaimana aturan di internal kami, kalau ada pihak yang sudah diberhentikan seperti yang sama-sama kita tahu, ketua kita Mas Hasim sudah diberhentikan, maka dalam waktu 1 kali 24 jam kami menentukan pelaksana tugas ketua KPU RI, dan tadi sudah kami ambil langkah itu sebelum 24 jam. Untuk selanjutnya kami langsung melakukan konsolidasi, termasuk juga percepatan terhadap semua jajaran kita kaitannya dengan tahapan yang semakin dekat ya menuju Pilkada 2024. Jadi kami sudah melakukan konsolidasi internal, kami kumpulkan seluruh jajaran KPU provinsi dan kabupaten kota yang kebetulan ketua-ketuanya sedang konsolidasi di Jakarta. Perbuatan asusila seorang ketua KPU telanjur jadi catatan kelam lembaga ini. Tetapi agenda penyelenggaraan pemilu jangan pula disestempel negatif. Tim TV One mengabarkan.